Vladimir Putin kini menemukan dirinya di ambang kekalahan. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, dunia telah menyaksikan ketegangan yang memuncak antara dua negara raksasa yang dahulu merupakan bagian dari Uni Soviet. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Rusia, di bawah kepemimpinan Putin, mengalami kemunduran signifikan yang mengancam kekuasaan dan stabilitasnya. Ukraina berhasil merebut wilayah Kursk dan kuasai 28 wilayah. Menghadapi serangan ini, Putin menunjukkan kemarahan dan ketidakpuasan yang mendalam. Dalam pidato-pidatonya, Putin menolak kemungkinan untuk negosiasi damai dengan pihak yang terus menyerang warga sipil. Ia mengklaim bahwa serangan Ukraina merupakan bagian dari upaya Barat untuk melemahkan Rusia dan menciptakan kekacauan di dalam negeri. Sejak pekan lalu, wilayah Kursk yang berbatasan langsung dengan Ukraina telah menjadi medan tempur yang menegangkan. Tentara Ukraina melancarkan serangan mendalam ke dalam wilayah Rusia, sebuah langkah berani yang menunjukkan bahwa Kiev tidak hanya bertahan, tetapi juga menyerang balik dengan tekad yang mengesankan. Penyerangan ini tidak hanya memicu kekacauan di wilayah Rusia, tetapi juga menciptakan krisis kemanusiaan yang serius. Pejabat keamanan Ukraina mengungkapkan bahwa serangan tersebut adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengacaukan Rusia dan melemahkan posisi Putin. Pada awal Agustus 2024, Ukraina melancarkan serangan mendalam ke wilayah Kursk, Rusia. Serangan ini merupakan langkah signifikan dalam konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Kursk, sebuah wilayah yang terletak di barat daya Rusia dan berbatasan dengan Ukraina, menjadi fokus serangan Ukraina sebagai bagian dari strategi untuk menekan Rusia dan memperlemah posisi Putin. Menurut pejabat keamanan Ukraina, serangan ini dirancang untuk menciptakan kekacauan di Rusia dan melemahkan moral pasukan Rusia. Dengan strategi serangan yang cepat dan terkoordinasi, Ukraina berharap dapat memaksa Rusia untuk mundur dan mempengaruhi posisi mereka dalam pembicaraan damai yang mungkin akan datang. Serangan ini menunjukkan bahwa Ukraina tidak hanya bertahan, tetapi juga aktif menyerang balik dengan tujuan strategis. Serangan ini dimulai dengan serangan lintas batas yang cepat dan terkoordinasi. Tentara Ukraina berhasil merebut beberapa permukiman di Kursk dan menciptakan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Warga sipil di Kursk terpaksa mengungsi dan kerusakan infrastruktur menyebabkan kesulitan besar bagi masyarakat lokal. Gubernur Kursk, Alexei Smirnov, melaporkan bahwa lebih dari 120.000 orang telah dievakuasi dari wilayah yang terkena dampak, dengan banyak orang yang masih harus segera dipindahkan. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengakui bahwa serangan di Kursk merupakan bagian dari strategi militer yang lebih luas. Dalam pidatonya, Zelensky menekankan bahwa serangan ini adalah bagian dari upaya Ukraina untuk mengembalikan keadilan setelah invasi Rusia. Zelensky dan Panglima Militer Ukraina, Oleksandr Syrsky, telah berdiskusi mengenai strategi ini dan menegaskan komitmen mereka untuk melawan invasi Rusia. Zelensky juga menyatakan bahwa serangan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada pasukan Ukraina di bagian lain garis depan. Dengan merebut permukiman-permukiman di Kursk, Ukraina berharap dapat memperlemah posisi Rusia dan menciptakan peluang untuk kemajuan lebih lanjut di wilayah-wilayah lain. Strategi ini mencerminkan tekad Ukraina untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga mengambil inisiatif dalam konflik ini. Dengan penguasaan sekitar 1.000 km persegi di wilayah Kursk, situasi ini mencerminkan perubahan besar dalam dinamika perang yang telah berlangsung hampir 2,5 tahun. Berita ini memicu kegembiraan di Kiev
dan menambah tekanan besar pada Kremlin. Penjabat Gubernur Kursk, Alexei Smirnov, melaporkan bahwa serangan Ukraina telah merebut 28 daerah permukiman dan memasuki wilayah Rusia hingga 12 km dari perbatasan. Lebar wilayah yang dikuasai mencapai 40 km, sebuah pencapaian strategis yang menunjukkan keefektifan dan keberanian pasukan Ukraina dalam menghadapi tantangan besar. Tindakan Ukraina di Kursk telah memicu reaksi signifikan di tingkat internasional. Dukungan Barat untuk Ukraina terus meningkat dan sanksi terhadap Rusia semakin diperketat. Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, mengecam tindakan Rusia dan memberikan dukungan tambahan untuk Ukraina. Sementara itu, Tiongkok, yang sering dianggap sebagai sekutu strategis Rusia oleh banyak negara Barat, mengambil sikap netral dalam konflik ini. Tiongkok menekankan pentingnya untuk menghindari perluasan medan perang, eskalasi pertempuran, dan segala upaya yang dapat memperburuk ketegangan lebih lanjut. Dalam pernyataan tersebut, Tiongkok juga secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan mengirimkan bantuan militer mematikan kepada kedua belah pihak, menegaskan posisi netral mereka di tengah krisis. Dengan langkah ini, Beijing berusaha menghindari keterlibatan langsung dalam konflik yang sedang berlangsung dan tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip diplomasi dan penyelesaian damai. Putin menggarisbawahi ancaman nyata terhadap persatuan dan keutuhan masyarakat Rusia, sekaligus menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan kedaulatan Rusia di hadapan serangan mendadak dari Ukraina. Meski demikian, kenyataan bahwa serangan Ukraina berhasil menembus dan merebut permukiman di tanah Rusia mengirimkan pesan kuat tentang ketahanan dan kemampuan militer Kiev. Di sisi lain, dukungan internasional terhadap Ukraina terus mengalir deras. Negara-negara Barat yang sebelumnya berhati-hati, kini semakin terbuka dalam memberikan bantuan militer dan intelijen. Semua ini menambah beban bagi Putin, yang kini menghadapi dilema besar: terus maju dengan risiko semakin terpuruknya Rusia, atau mencari jalan keluar yang dapat menyelamatkan negaranya dari kekalahan yang memalukan. Namun, apakah Rusia benar-benar akan kalah? Sejarah menunjukkan bahwa Rusia memiliki kapasitas untuk bangkit dari situasi sulit, dan Putin, meskipun terpojok, masih memiliki beberapa kartu untuk dimainkan.